Shalom alihim besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Allah yang benar memberkati kita semua. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini kiriman dari Saudara Gabriel di Sumba Barat Daya NTT ya. Sumba itu termasuk NTT ya. Dia menyebutkan gini, Saudara Gabriel, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur ya. Hello Gabriel ya. Terima kasih ya, kamu sudah kirim tema ke kita ya. Kita akan bahas. Temanya begini. Apakah karya Allah sempurna itu? Apa sih karya Allah yang sempurna itu apa? Ya saudara-saudara ya, penjelasan berikut ini Alkitabiah ya. Saudara-saudara, kalau kita pengantar dulu nih, kalau kita ditanya nih, karya Allah yang sempurna itu apa sih? Kebanyakan orang di luar sana, termasuk juga orang Kristen juga, pasti jawab begini nih. Manusia itu karya ciptaan Allah paling sempurna, ya. Ibrani 2 ayat 9. Manusia itu sedikit lebih rendah dari malaikat, ya. Makanya ketika Yesus jadi manusia, Yesus bisa dicobai malaikat, dalam hal ini malaikat jahat yaitu iblis. Kenapa Yesus bisa dicobain iblis? Karena Yesus sebagai manusia sedikit lebih rendah dari malaikat. Jadi pendapat yang mengatakan manusia itu ciptaan Allah paling sempurna, salah, saudara. Menurut Alkitab, salah. Jadi siapa? Malaikat lebih sempurna dari manusia. Nah, tetapi soal urusan sempurna, ini nanti ada penjelasannya sendiri. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari saudara Gabriel ya. Apakah karya Allah sempurna itu? Kita akan membahas tentang tiga hal yang sempurna. 3 hal. Pertama, Allah. Kedua, kita. Ketiga, nanti yang ketiga belakangan ya. Pertama, Allah. Yesus Allah yang benar itu sempurna. Pak, pagi-pagi kok sudah ngomong Yesus Allah yang benar sih. Nanti bikin ya gimana gitu ya. Terutama siapa? Terutama Kristen sebelah. Kristen sebelah kan menolak Yesus Allah yang benar itu, dia tolak. Menurut Kristen sebelah, Allah itu Bapa. Pokoknya sampai hari ini tuh Allah itu Bapa. Terus Yesus pokoknya bukan Allah. Yesus itu cuma Tuhan, anak Allah. Makanya ketika di dalam khotbah-khotbah saya mengatakan Yesus Allah yang benar, satu-satunya Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan, layak disembah, itu duluan, Yesus Allah yang benar. Allah yang benar sampai hari ini ya Bapa. Ya. Itu kata mereka. Ya biar saja. Itu perlu waktu ya. Saudara lihat, kemarin waktu saya bikin tayangan doa Bapa kami sebaiknya jangan dilakukan lagi. Wih, viral di mana-mana. Sekarang tiap hari saya ngomong, ya, doa Bapa kami sudah tidak relevan. Pada diem tuh. Ya. Termasuk Bapa dan Allah Bapa beda kapling, diem tuh. Ya. Bapa dan Allah Bapa beda kapling. Ternyata Bapa dan Allah Bapa itu beda kapling. Bapa itu Allah, zaman Yesus disebut Allah. Allah Bapa itu Roh Kudus. Mau bantah nggak bisa. Termasuk ini, ya. Yesus Allah yang benar itu sempurna. Ya. Saudara-saudara, Yesus Allah yang benar itu sempurna. Itu nomor 1 ya. Sempurna dalam hal apa? Dalam hal jalannya atau caranya. Mazmur 18 ayat 31. Cara Allah, jalan Allah itu selalu sempurna. Kedua, di dalam pekerjaannya, Ulangan 32 ayat 4. Pekerjaan Allah itu selalu sempurna, ya. Kemudian
Ketiga, di dalam penciptaannya. Ya, ini termasuk pekerjaan juga sih, penciptaan ya. Karena di dalam penciptaan itu Yesus di dalam Kejadian pasal 1, segala sesuatu baik, jadilah terang, jadilah petang, jadilah pagi. Allah melihat segala sesuatu itu baik tuh. Baik sempurna ya. Kemudian dalam hal penyelamatan, karya penyelamatan, Yesus bilang sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30, udah sempurna. Menggenapi hukum Taurat ya toh? Menyempurnakan hukum Taurat, maka Taurat lalu batal kan setelah itu. Jadi saya ulang ya, Yesus Allah yang benar itu pasti sempurna dalam hal jalannya, dalam hal pekerjaannya, dalam hal penciptaannya, dalam hal karya penyelamatannya, sempurna. Itu nomor 1. Terus nomor 2, siapakah karya Allah yang sempurna itu? Adalah kita yang percaya Yesus. Ingat, bukan kita doang. Karya Allah sempurna itu manusia. Salah, kan tadi sudah dibilang. Manusia bukan paling sempurna, ya. Karya penciptaan yang sempurna itu kita, tapi kita yang percaya Yesus itu jadi sempurna, saudara. Kalau nggak percaya Yesus, tidak sempurna. Roma 12 ayat 2. Ketika kita itu tidak seturut dengan dunia ini, maka kita jadi sempurna. Ya. Ketika kita ini bisa mengendalikan lidah kita, itu kita menjadi sempurna. Yohanes 3 ayat 2. Matius 5 ayat 48, kita ini jadi sempurna sama seperti Bapa yang sempurna. Ya saudara-saudara ya, manusia itu sempurna ya. Tapi sempurna menurut ukurannya manusia ya. Allah menciptakan segala sesuatu sempurna dong. Menciptakan kambing juga sempurna, tapi sempurna menurut ukurannya kambing. Ya. Tidak bisa kambing ini dibilang sempurna menurut ukurannya manusia. Manusia kan bisa motong kambing dibikin sate kambing, ya. Berarti manusia lebih unggul dari kambing. Demikian pula manusia ini juga ciptaan Allah sempurna, tetapi bukan paling sempurna, sebab ada malaikat yang lebih tinggi. Ya, nah manusia ini bisa menjadi sempurna sama dengan Allah kalau kita ini percaya Yesus. Itu Ciamik. Saya ulang ya, kita ini yang tidak sempurna, maksudnya tidak paling sempurna. Ya, sempurna untuk ukuran manusia betul, tetapi tidak paling sempurna. Akan bisa menjadi sempurna seperti Allah kalau kita itu percaya Yesus. Hebatnya di situ, saudara. Jadi tadi nomor 1, Allah itu sempurna, Yesus itu sempurna. Kedua, kita yang percaya Yesus sempurna. Sempurna seperti Allah. Ya, kok bisa Pak? Ya, nanti waktu mati kita hidup kekal seperti Allah, ya kan? Tapi kok bisa mati? Ya bisa dong, kan kita manusia harus mati. Ya, jangankan kita, Yesus saja waktu jadi manusia bisa mati kok. Tapi bukan kok soal bisa matinya, tapi setelah mati bagaimana? Setelah mati sempurna, hidup di surga. Sama kita juga. Nanti kita yang percaya Yesus, ketika kita mati tubuh kita sempurna. Sekarang tubuh kita kan nggak sempurna kan? Bisa sakit, bisa ngantuk. Nanti enggak. Nanti tubuh kita sempurna. Kita menjadi seperti Yesus. Nah, yang ketiga yang disebut sempurna adalah Alkitab. Itu karya Allah sempurna. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. Ya, Alkitab adalah produk Yesus yang sempurna. Tidak pernah salah, tidak perlu divalidasi oleh tulisan lain maupun kitab lain, tidak perlu disempurnakan oleh yang lain. Alkitab sudah sempurna, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya.
Lukas 24 ayat 44 dan 45. Satu-satunya kitab suci ya cuman Alkitab. Terus yang lain bagaimana Pak? Ya mohon maaf, di dalam Wahyu 20 ayat 12, selain Alkitab yang lain itu, sekali lagi di dalam Wahyu 20 ayat 12 cuman disebut kitab, nggak pakai suci. Makanya ayat Alkitab ini konsisten. Alkitab itu sempurna. Ya, sebab satu-satunya kitab suci cuman Alkitab. Saudara-saudara, saya bersaksi ya. Saya mempelajari Alkitab itu saya makin hari dulu ini udah dulu sih. Makin hari saya makin tahu loh bahwa yang sutradaranya itu cuman satu loh. Yesus. Saya makin hari makin tahu. Kita lihat kitab Kejadian nanti beralih ke apa? Hakim-hakim misalnya ya. Hakim beralih ke Rut. Gaya-gayanya itu kita tahu bahwa ini satu sumber. Ya, dan sempurna saudara, tidak ada yang salah Alkitab itu. Kalau Anda sekarang sudah suka berkata-kata, wah Alkitab salah itu, pendetanya sesat. Ya, yang sesat itu kalau tidak Alkitab Pak. Kalau baptis kok percek, cari di Alkitab nggak ada, nah itu yang sesat. Baptis kok anak-anak, ya anak-anak kok dibaptis nggak ada ayatnya, itu sesat Pak. Allah kok tiga dalam satu, itu sesat. Tapi kalau kebenaran Alkitab sempurna Pak, ya untuk apa? Menyatakan kesalahan. Jadi salah enggaknya itu lihat di Alkitab. Alkitab itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. Ya. Salah enggaknya itu dilihat dari Alkitab, bukan kok wah itu pendeta bisa-bisanya ngomong. Ya. Lihat dulu Alkitab apa enggak, ya. Ya jangan kayak kemarin ya, soal doa Bapak kami viral sana kemari. Sekarang enggak, ya. Karena coba diteliti, saya dapat WA kok dari banyak ya. Ya. Termasuk salah satunya nih, orang dari Nusa Tenggara Timur ini, ya. Ini termasuk yang pro saya nih. Ya. Yang tidak pro banyak, ya biasanya Kristen sebelah yang masih ngotot bahwa Allah itu Bapa. Ketika saya selalu menyampaikan Yesus Kristus Allah yang benar, dia coba teliti Alkitab, ya benar nggak ada yang ditabrak ayat Alkitab. Tapi begitu Anda mengatakan Allah itu Bapa abadi selama-lamanya, nabrak-nabrak ayat Alkitab. Kebenaran macam apa yang nabrak-nabrak ayat Alkitab? Nggak ada saudara. Jadi Alkitab itu produk sempurna untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Jadi salah atau enggak itu lihat dari Alkitab. Jangan lihat dari pendetanya, ya. Pendetanya boleh ngomong, dicek di Alkitab bener enggak. Ya. Jangan dibantah pakai tafsir, pakai tulisan di luar Alkitab. Tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah maupun tulisan-tulisan lain oleh para doktor teologi itu boleh disamakan dengan Alkitab untuk menyatakan kebenaran, untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Kagak ada kayak gitu. Jadi segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Ya Alkitab ini sumbernya satu, Yesus. Baik, Saudara Gabriel, saya sudah jawab ya atas pertanyaan Anda. Apakah karya Allah yang sempurna itu? Ada 3 hal. 1, Allah itu pasti sempurna. Siapakah Allah? Yesus Allah yang benar. Itu sempurna. Kalau bukan Yesus Allah yang benar, menurut Alkitab tidak sempurna. Yang saya sampaikan adalah menurut Alkitab. Allah yang sempurna itu Yesus Allah yang benar ya. Dalam pekerjaannya, dalam jalannya, dalam penciptaan maupun dalam karya penyelamatan sempurna. Lalu sempurna yang kedua itu kita yang percaya Yesus itu diubah menjadi sempurna seperti Yesus. Kalau yang nggak percaya Yesus tidak diubah jadi sempurna. Ya kita cuman levelnya manusia. Tetapi kalau nanti percaya Yesus kita nanti diubah menjadi sempurna levelnya Kristus. Jadi mutlak harus percaya Yesus, bukan percaya yang lain, bukan percaya kepada apalagi patungnya Yesus, Allah Bapa dan lain sebagainya, ya. Yang ketiga, Alkitab itu produk sempurna. Baik, penjelasan ini padat, singkat dan clear, dan kepada saudara-saudaraku yang punya keyakinan lain silakan diyakini sesuai keyakinan Anda masing-masing. Shalom aleihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Kepada saudara yang mau ikut sekolah tinggi Alkitab, silahkan ya. Kita nanti tanggal 1 akan pengajaran baru ya. Pengajaran angkatan baru 1 April ya. Silahkan daftar dari sekarang. Ya, Anda akan dibikin di atas rata-rata paham tentang Alkitab. Alkitabiah full tanpa tafsir. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya. Amin.